Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Seorang ayah kandung di Surabaya tega menyetubuhi anaknya sendiri yang masih berusia 7 tahun. Peristiwa ini mengguncang banyak pihak, tapi bagaimana kasus seperti ini diproses secara hukum? Dan apa dampaknya bagi korban? Mari kita bahas. Secara hukum, tindakan ini adalah kejahatan yang sangat berat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan ini masuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman yang bisa dijatuhkan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, bahkan bisa lebih, ditambah dengan denda hingga 5 miliar rupiah. Proses hukumnya sangat jelas, mulai dari penyelidikan polisi, pemeriksaan medis dan psikologis korban hingga sidang pengadilan. Pelaku hampir pasti ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Negara juga wajib memberi perlindungan hukum kepada korban, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga menjaga kerahasiaan identitas. Dan ini bukan kasus pertama. Bahkan kasus hukum menunjukkan bahwa pelaku seperti ini biasanya dijatuhi hukuman berat. Bahkan ada yang sampai 14 tahun penjara. Tapi tidak cukup hanya bicara soal hukum. Mari kita lihat dampak yang lebih luas. Secara sosial dan budaya, kasus ini menciptakan luka yang sangat dalam. Anak korban bisa kehilangan semangat sekolah, keluarga bisa kehilangan sumber penghasilan, dan masyarakat sekitar bisa merasa cemas dan trauma. Dari sisi psikologi, dampaknya sangat berat. Korban anak kecil usia 7 tahun bisa mengalami trauma jangka panjang, stres, bahkan bisa depresi. Pelaku sendiri bisa saja mengalami gangguan jiwa atau gangguan seksual yang belum pernah ditangani. Dampaknya juga terasa secara sosial. Keluarga korban pun bisa kena stigma. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Karena itu, penting bagi keluarga untuk hadir, memberikan pelukan emosional dan pendampingan. Dan masyarakat harus jadi pelindung, bukan penghakim. Anak korban juga membutuhkan lebih dari sekedar keadilan. Ia butuh terapi pendamping jangka panjang dari psikologi, dari guru, bahkan dari teman-teman yang mengerti. Dan pelaku harus dihukum, ya, tapi juga perlu evaluasi mental yang serius agar ini tak terjadi lagi di masa depan. Kejahatan seperti ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi luka kemanusiaan. Sudah waktunya kita serius melindungi anak, menguatkan keluarga, dan jadi masyarakat yang lebih peduli. Jangan diam, jangan acuh, karena suara kita bisa menyelamatkan masa depan. Ya, masa depan.